Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Safira Zara Putri. Saya dari kelas 3A Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai waris berdasarkan hukum Islam di Indonesia. Baiklah, saya akan men-share screen materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Baiklah. Untuk yang pertama itu adalah pengertian hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya yang sudah digolongkan. Baiklah, dalam materi ini saya juga akan menjelaskan terkait dengan beberapa istilah terkait atau berhubungan dengan hukum waris Islam yaitu ini adalah beberapa istilah dalam pengaturan waris berdasarkan hukum Islam. Itu ada 5. Yang pertama itu adalah waris, muwaris, tirkah, al-irs, dan warasah. Untuk waris itu adalah orang yang berhak menerima warisan. Sedangkan muwaris itu adalah orang yang sudah meninggal, orang yang mewariskan harta bendanya kepada ahli warisnya. Lalu yang ketiga adalah tirkah, yaitu keseluruhan harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil bagian untuk keperluan jenazah seperti pelunasan utang, pemeliharaan jenazah dari dia dimandikan sampai dia dikuburkan, lalu pelaksanaan wasiat. Dan yang keempat adalah al-irs, yaitu harta warisan yang akan segera dibagikan ke ahli waris sesudah diambil untuk keperluan jenazah tadi seperti pelunasan hutang dan wasiat. Lalu yang terakhir itu adalah warasah, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh masing-masing ahli warisnya. Untuk selanjutnya itu adalah hukum waris Islam ini memiliki sumber-sumbernya, yaitu adalah Al-Quran, hadis, ijma', dan ijtihad. Untuk Al-Quran itu adalah suatu kitab yang berisikan wahyu-wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran itu terdapat banyak cukup ayat yang menjelaskan terkait dengan kewarisan Islam, seperti Quran Surat An-Nisa ayat 11, Quran Surat Al-Anfal ayat 8, Quran Surat Al-Ahzab ayat 5, dan masih banyak lagi. Baiklah, yang kedua itu hadis. Hadis yaitu petunjuk atau anjuran yang pernah disampaikan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Imam Bukhari menghimpun tidak kurang dari 46 hadis yang memberi ketentuan mengenai kewarisan Islam dalam hadis. Oke. Lalu yang ketiga itu adalah ijma, yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah SAW yang terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah. Lalu yang terakhir itu adalah ijtihad. Ijtihad merupakan buah pemikiran para sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian waris yang belum atau tidak disepakati. Untuk selanjutnya itu adalah asas-asas hukum kewarisan Islam itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada asas ijbari, yaitu memaksa. Asas kedua, asas bilateral. Asas ketiga itu adalah asas individual. Lalu ada asas keadilan berimbang, dan yang terakhir adalah asas kematian. Untuk asas ijbari ini maksudnya yaitu suatu warisan harus dialihkan kepada ahli waris dan pewaris tidak dapat melakukan penolakan atas pemberian harta atau pengalihan harta dari orang yang meninggal tadi, karena itu bersifat memaksa. Lalu adanya asas bilateral, yaitu menghendaki setiap orang menerima hak waris dari kedua belah pihak, pihak garis keturunan laki-laki dan pihak dari garis keturunan perempuan. Asas yang ketiga adalah asas individual. Suatu warisan dibagikan untuk dimiliki secara perseorangan, bukan secara kelompok, ya. Lalu asas yang keempat itu adalah asas keadilan berimbang, keseimbangan antara hak yang diperoleh oleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunakinya terkait harta warisan yang diterimanya. Asas yang terakhir adalah asas kematian. Harta seseorang secara sah dialihkan kepada ahli warisnya jika sudah ada yang meninggal atau ada si mayitnya. Oke. Lalu selanjutnya itu adalah syarat-syarat hukum waris Islam. Itu terbagi menjadi 3.
Yang pertama itu adalah orang mati, maksudnya adanya si mayit, matinya orang yang mewariskan. Lalu adanya ahli waris yang masih hidup. Lalu tidak ada adanya penghalang-penghalang untuk mewarisi harta yang telah diwarisi tersebut. Lanjut, materi yang selanjutnya itu adalah rukun-rukun hukum waris Islam. Terbagi menjadi 3, yaitu al-muwaris, al-waris, dan al-maurus. Untuk al-muwaris, itu adalah orang yang mewarisi harta peninggalannya. Syarat al-muwaris yaitu dinyatakan telah meninggal secara hakiki, yuridis, hukum, ataupun berdasarkan perkiraan. Dan rukun yang kedua adalah al-waris, orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan berdasarkan hubungan darah maupun hubungan perkawinan. Dia berhak mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh al-muwaris, orang yang mati tadi atau si mayit. Lalu yang ketiga adalah al-maurus. Al-maurus itu adalah harta peninggalan pewaris setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pengurusan atau pelaksanaan wasiat. Selanjutnya itu adalah adapun ahli waris ini, dasar pewarisan yang memberikan ketentuan mengenai sebab-sebab penerimaan hak waris menurut ketentuan hukum Islam adalah berdasarkan dua hal ya. Itu karena adanya hubungan antar pewaris, lalu yang kedua adalah ahli waris terkait kekerabatannya atau perkawinannya. Ahli waris ini, yang selanjutnya itu adalah ahli waris. Ini terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama itu adalah pewaris benar dinyatakan meninggal dunia, baik meninggal karena secara hakiki dikarenakan kematian maupun meninggal secara hukmi atau yuridis atau hukum, dikarenakan putusan hakim yang menyatakan demikian atas dasar pewaris tersebut dinyatakan hilang tanpa diketahui keadaannya di mana ia berada. Jadi dinyatakan hilang. Lalu yang kedua itu adalah klasifikasinya, ahli waris benar dinyatakan masih hidup ketika pewaris dinyatakan meninggal dunia. Lalu yang ketiga adalah benar dinyatakan adanya alasan atau sebab ahli waris memiliki hak dalam mewarisi harta benda dari seorang mayit tadi, seorang mewaris tadi. Ya. Untuk selanjutnya itu adalah penghalang ahli waris. Itu ada 2, yaitu ahli waris dan pewaris memiliki agama yang berbeda. Larangan ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa seorang Muslim tidak dapat mewarisi selain Muslim keturunannya. Jadi kalau beda agama, misalnya orang tua saya itu adalah, misalnya saya itu umat Kristiani, jika orang tua saya umat Islam maksud saya, kalau misalnya saya umat Islam, jika orang tua saya itu umat Kristiani, berarti orang tua saya tidak akan mendapat harta warisan yang saya turunkan tadi. Padahal sebenarnya kalau misalnya seagama atau sependapat atau sepahaman, itu orang tua bakal akan mendapat harta warisan atau bagian dari harta peninggalan saya tadi, si mayit. Lalu yang kedua yaitu terjadi pembunuhan kepada pewaris yang dilakukan oleh ahli waris. Itu merupakan perbuatan yang sangat buruk ya. Nggak mungkin seorang yang membunuh mendapat harta warisan. Bisa saja kalau misalnya dia ingin memperoleh cepat dalam memperoleh harta tersebut, jadi dia dibunuh. Nah, jadi yang si mati tadi, maksud saya yang mewarisi tadi dibunuh gitu. Kalau misalnya kalau dibunuh dia tidak akan mendapat harta warisannya karena dia membunuh seorang yang dia pengen harta si mayit tadi jatuh ke tangannya atau kepada anaknya. Anaknya ini yang melakukan pembunuhan terhadap orang tuanya. Nah, anaknya tersebut tidak bakal dapat bagian dari harta peninggalan orang tuanya. Oke. Lalu yang selanjutnya itu adalah kewajiban ahli waris. Kewajiban ahli waris ini ada 3, yaitu biaya perawatan jenazah yang wajib dibayarkan oleh ahli waris. Lalu ada pelunasan hutang yang akan dibayarkan oleh ahli waris. Jadi tadi kan
Oke, selanjutnya yaitu pelaksanaan wasiat berupa pemberian hak kebendaan kepada orang lain dalam hal pewaris yang meninggal berwasiat demikian jika dia berwasiat. Jika tidak, ya tak usah gitu. Lalu yang terakhir itu adalah, mohon maaf bukan terakhir, perkembangan hukum waris Islam. Hukum waris Islam pada masa jahiliyah, dasar pewarisan yang digunakan masyarakat pada zaman sebelum Islam adalah berdasarkan, yang pertama itu adalah pertalian kekerabatan, ya bisa dijadikan alasan mewarisi harta dengan syarat pewarisan tersebut ditujukan kepada laki-laki yang fisiknya kuat. Jadi kalau seorang perempuan tidak mendapat karena dianggap lemah gitu. Lalu yang kedua juga dapat dilakukan kepada seseorang berdasarkan janji prasetya dengan orang lain. Perjanjian tersebut dilakukan berdasarkan kepentingan saling tolong-menolong dan saling menjamin rasa aman di antara para pihak yang berjanji. Lalu yang ketiga adalah suatu keluarga juga diperbolehkan mewarisi harta kepada anak-anak laki adopsi atau yang bersifat kuat dengan alasan anak tersebut akan melanjutkan moral sebagai pemberi warisan. Kalau misalnya anak angkat ini, menurut bukan menurut ya, menurut informasi yang saya dapat itu dari dosen saya itu adalah yang menerima wasiat ini hanya mendapat 1/3 dari harta warisan yang meninggal. Baiklah. Untuk yang selanjutnya itu adalah hukum waris pada masa keislaman. Pada awal keislaman, hukum waris tidak mengalami perubahan yang signifikan dikarenakan kekuatan Islam sebagai komunitas bangsa maupun dalam hal pemantapan ajarannya yang masih dianggap lemah. Lalu ada pun perubahan berupa beberapa penambahan ajaran yang berkonotasi strategis dalam rangka kepentingan berdakwah. Strategi tersebut dianggap perlu agar menguatkan ikatan persaudaraan demi perjuangan dan keberhasilan misi Islam. Lalu yang terakhir dengan diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, beberapa kebiasaan mengenai harta warisan diubah berdasarkan ketentuan Al-Quran. Seperti yang tadi yang pertama itu, bahwa perempuan itu tidak mendapat harta warisan setelah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur tadi, sehingga perempuan dapat mewarisi harta si mayit atau mewaris itu tadi. Oke, tetapi perbandingannya itu seperti laki-laki itu 2, tetapi wanita itu 1, 2:1. Lalu untuk selanjutnya itu adalah kontekstualisasi waris Islam dalam masyarakat Indonesia. Kontekstualisasi hukum pada masyarakat Indonesia merupakan suatu pilihan hukum bagi masyarakat terkait permasalahan pewarisan harta yang secara normatif hendaknya menjadi suatu pedoman bagi masyarakat Islam di Indonesia untuk tunduk terhadapnya. Baiklah. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan atau penjelasan mengenai hukum waris Islam di Indonesia. Sudah saya jelaskan dari awal tadi. Lalu materi-materi yang saya sampaikan tadi itu bersumber dari jurnal, yaitu dari Giska Nur Asyafira diterbitkan pada tahun 2020, itu merupakan dari Al-Maslahah, yaitu Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, dengan judul Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia, volume 08 nomor 1. Di sini juga tertera email saya jika ada pesan dan kesan yang kritik juga, mana tahu dalam penjelasan saya ada kekurangan, mohon maaf. Baiklah, saya ucapkan terima kasih juga sudah mendengarkan penjelasan saya yang ya sekiranya masih ada kata-kata yang atau penjelasan yang kurang. Baiklah, atas dasar-dasar kesalahan saya mohon maaf. Baiklah, saya akan tutup presentasi saya ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.